Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk dan kali ini juga sudah bergabung bersama kami ada Pak Nasir Jamil. Terima kasih Pak Nasir sudah ada bersama kami di Prime Time Talk. Pak Nasir, kalau dari Anda sendiri dan juga dari fraksi atau mungkin juga dari KMP melihat pemerintahan Jokowi JK saat ini, bagaimana kemudian upaya penegakan hukum yang sudah dilakukan? Apakah sudah cukup maksimal atau memang masih banyak hal yang perlu dibenahi? Ya, terima kasih. Jadi memang meskipun sebahagian orang menilai bahwa tahun pertama ini disebut-sebut sebagai tahun penataan, ya, tapi harapan masyarakat terkait dengan penegakan hukum itu kan sangat besar sekali, ya, karena pemerintahan ini kan jangan dinilai pemerintahan yang sekarang saja, pemerintahan sebelumnya sudah berjalan dan itu adalah bahagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, karenanya sebenarnya kalau kita mau jujur, masyarakat itu tidak melihat sebenarnya pemerintahan SBY atau pemerintahan Presiden Jokowi, ya. Yang mereka ingin lihat adalah seberapa besar misalnya negara memberikan perhatian terkait dengan penegakan hukum, terutama kasus-kasus korupsi berskala besar. Nah, harus saya akui bahwa tahun pertama ini memang penegakan hukumnya itu belum optimal, ya. Belum memberikan memberikan harapan yang besar. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ada yang sambil mengguyurnya begini. Benar bahwa memang pemerintahan Jokowi JK tahun pertama ini sukses, ya. Sukses misalnya memperkecil ruang korupsi. Caranya seperti apa bentuknya? Rendahnya penyerapan anggaran, ya kan? Nah, rendahnya penyerapan anggaran itu kan paling tidak sudah mengurangi korupsi, ya kan? Nah, kemudian dan ini bukan saja di level APBN tapi juga di daerah-daerah, ya, karena terus terang saja hari ini korupsi di APBN, korupsi di APBD daerah itu kan sering terjadi, ya, dengan rendahnya daya serap anggaran, ya, peluang korupsi itu kan jadi minim gitu kan. Nah, kemudian dikeluarkanlah peraturan pemerintah. Artinya tidak mengkriminalkan kebijakan, ya, pejabat begitu, ya. Ya, kemudian juga ada keinginan untuk tidak mempublikasi kalau seorang pejabat dalam penyelidikan, kan begitu. Nah, ini ya barangkali dianggap prestasi, ya, oleh sebahagian orang terkait dengan 1 tahun pemerintahan Presiden Jokowi Yusuf Kala terkait dengan penegakan hukum, khususnya kasus-kasus pemberantasan korupsi. Nah, karenanya seharusnya kita melihat harus lebih luas lagi. Kalau saya pribadi menilai seharusnya ketika kita bicara bagaimana komitmen pemerintahan sekarang dalam hal Presiden Jokowi dan Yusuf Kala terkait dengan korupsi itu, ya tentu Presiden Jokowi harus bisa membangun sebuah sistem sehingga kemudian orang tidak punya kesempatan, ya, untuk melakukan korupsi begitu. Oke, Pak Nasir, taruhlah ini kemudian memang penataan seperti yang disampaikan oleh Pak Masinton. Menurut Anda penataan ini sudah cukup wajar ataukah ini mungkin juga semacam inovasi dari pemerintahan Jokowi JK untuk kemudian memantapkan kinerja penegakan hukumnya ke depan dengan melakukan beberapa hal, salah satunya mungkin mengeluarkan atau mencoba merevisi Undang-Undang KPK, kemudian juga ada beberapa kebijakan-kebijakan yang memihak kepala daerah atau pejabat daerah begitu. Bagaimana Anda melihatnya? Begini, kalau soal penataan sebenarnya ya bisa iya dan bisa tidak, ya. Sebab seperti saya katakan tadi, ini kan perjalanan panjang, ya, dari pemerintahan sebelumnya. Nah, soal revisi sejumlah peraturan perundang-undangan itu sebenarnya tidak terkait dengan kepemimpinan pemerintahan sekarang, ya. Sebab itu sudah berjalan sebelumnya, ya. Upaya untuk memperbaharui, memperbaiki, ya, peraturan perundang-undangan, terutama hukum pidana, ya, hukum acara pidana itu sudah lama dicanangkan, ya. Jadi menurut saya memang tahun pertama ini pemerintahan Jokowi JK itu harus melakukan evaluasi, ya, yang serius, ya, terkait penegakan hukum ini. Karena apa? Karena penegakan hukum ini menyangkut hidup orang banyak, ya. Kalau kita bicara hukum itu bicara yang sensitif, ya, dan banyak menjadi perhatian publik, ya. Kalau kita bicara hukum karena ini menyangkut dengan tadi itu kepentingan orang banyak, hajat hidup orang banyak, dan juga nasib orang banyak. Nah, karenanya
pemerintahan Jokowi harus mengevaluasi ini, dan saya bisa memahami dilema Presiden Jokowi karena dia diusung oleh partai-partai politik ya, dan dia juga bukan pejabat tinggi di partai politik ya. Tentu saja kita memahami posisi Presiden Jokowi dan saya pikir dia dalam posisi dilema. Oke, dilema terhadap beberapa kepentingan. Iya, dan itu tidak bisa dihindari kepentingan-kepentingan itu. Ya, kasus yang dialami oleh Sekjen Nasdem ya misalnya itu kan meskipun barangkali tidak beririsan langsung ya dengan Presiden Jokowi, tapi paling tidak itu adalah partai yang mengusung daripada dan Presiden ada imbas Jokowi yang dirasakan. Baik, saya ke Pak Masinton lagi. Pak Masinton, kalau memang ini adalah penataan atau penyesuaian begitu, skema penegakan hukum seperti apa yang sebenarnya ingin dibentuk dalam pemerintahan Jokowi JK ini? Karena di sisi lain kita melihat ada revisi Undang-Undang KPK yang beberapa poinnya dianggap melemahkan KPK, dan juga ada beberapa kebijakan lain seperti kebijakan terhadap kepala daerah yang dianggap kebal hukum sehingga terlihat memanjakan pejabat-pejabat ataupun juga kepala daerah begitu, Pak Masinton. Ya, jadi penegakan hukum kita itu kan tidak boleh hanya bertumpu pada satu kaki. Penegakan hukum kita itu harus bertumpu pada banyak kaki sehingga dia punya pondasi yang kokoh. Ya. Nah, jadi desain penegakan hukum kita ini adalah ke depan itu pemerintah bersama DPR sudah memajukan kembali pembahasan yang namanya revisi KUHP, KUHAP. Walaupun ini sudah ada di pemerintahan sebelumnya, tapi kan belum sempat dibahas. Ini diajukan kembali oleh Presiden. Nah, kemudian penguatan institusi kejaksaan, kepolisian, maupun juga terhadap KPK itu sendiri. Nah, tentu sebuah pemerintahan itu dia harus punya tujuan penegakan hukum. Karena apa? Tujuan dari penegakan hukum itu kan ada 3. Demi keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan, ajas manfaat tadi. Semua tujuan hukum itu adalah bermuara bagaimana tata kelola pemerintahan yang bersih, tata kelola negara yang bersih, sehingga anggaran-anggaran yang dikelola oleh negara itu bisa bermanfaat langsung buat rakyat, tidak dikorup gitu ya. Nah, tentu dalam tujuan penegakan hukum ini seperti umpama ada ke kepala-kepala daerah ya yang membuat diskresi atau apa. Nah, kepala daerah ataupun SKPD di daerah ini kan bekerja buat negara. Menjadi logis negara juga harus memberikan perlindungan, tapi yang dilindungin itu bukan perilaku korupnya, gitu. Kebijakan-kebijakan atau terobosan-terobosan yang oleh negara dianggap tidak melanggar hukum, ya, tapi belum diatur oleh negara, tapi juga dibuatkan payungnya, gitulah. Nah, payungnya itu bukan untuk melindungi kejahatan kepala daerah atau SKPD, bukan. Tapi supaya tidak mudah dipidanakan, ditakut-takuti. Lah, masa orang yang bekerja buat negara menjalankan program-program pemerintah untuk rakyat, terus mudah ditakut-takuti, dituduh korupsi apa segala macam. Nah, negara kan harus memberikan perlindungan, tapi perlindungan negara itu bukan dalam kerangka melindungi pelanggaran hukumnya, tidak, tapi memastikan supaya mereka bekerja tanpa rasa ditakut-takuti, tanpa rasa takut, gitu. Nah, tapi tentu, ini tidak memperbesar kemungkinan penyalahgunaan dari kebijakan tersebut, begitu Pak Masinton? Ya, kalau ada penyalahgunaan kan, kalau dia melanggar hukum kan dibawa ke depan hukum, kan itu ya. Nah, gitu. Nah, ini kan harus ada, karena selama ini seperti Pak Nasir Jamil umpama kalau kunjungan ke daerah banyak keluhan itu. Wah, kami ini Pak Nasir, kami sampaikan ke wakil rakyat kami juga kepada saya gitu ya. Kami ini kalau mau mengerjakan ini kadang kami nggak ada apa, tapi kadang dituduh ini, dituduh itu, ada selembar kertas saja
Jadi kami takut katanya, Mengurangi gitu-gitu. kekhawatiran begitu ya Pak ya? Kekhawatiran itu kan juga harus dicegah karena apapun SKPD di daerah itu bekerja untuk negara. Oke. Nah, sepanjang dia bekerja untuk negara, negara harus melindungi. Oke. Tapi kalau dia menggunakan jabatannya untuk memperkaya dirinya, ada motif itu dan melakukan pelanggaran hukum, ya harus dibawa ke hadapan hukum. Nah, jadi nggak boleh pandang bulu. Nah, kita lihat nih, bagaimana sikap Pak Jokowi terhadap sisi penegakan hukum, umpama kayak di laut. Ya kan, ditenggelamkan tuh kapal-kapal yang melanggar hukum, Baik. melanggar laut kita, terus kemudian terhadap Baik. gembong-gembong narkoba nggak diberikan gerasi itu, kemudian dihukum mati. Itu sisi tegasnya gitu ya. Oke. Nah, memang ini penegakan hukum kita dan pembangunan kita tidak bisa seperti makan cabai, Oke. digigit langsung terasa pedas. Oke. Ini memang butuh waktu. Tapi Baik. saya yakin dan percaya apa yang dilakukan dan diikhtiarkan oleh Presiden bersama Wakil Presiden Ya. ini sangat bagus ke depan. Baik, Pak Masinton, termasuk revisi Undang-Undang KPK begitu Pak yang cukup alot juga kemudian dibahas dan menuai kontroversi. Ini seperti apa Pak? Karena kita tahu bahwa ini juga sempat membuat atau tercipta isu bahwa ada ketidakkompakan antara Pak Jokowi sendiri dengan partai pendukungnya begitu yang juga mengusung tentang revisi Undang-Undang KPK ini. Sementara kita tahu bahwa Presiden sendiri sudah sempat menolak revisi Undang-Undang tersebut Pak. Ini seperti apa sih sebenarnya Pak? Gini loh, sejak awal Pak Jokowi dilantik ya, selalu muncul ketidakkompakan dengan partai pendukungnya. Kadang itu kan orang yang di luar itu kadang kan mencoba menjauh-jauhkan itu loh. Kadang analisanya juga sotoy. Tapi kalau anak untuk sekarang revisi bilang. Undang-Undang KPK ini bagaimana Pak? Enggak, saya katakan begini, Pak Jokowi sama PD Perjuangan itu klop luar biasa, ya. Nah, cuman kan ini di luar ini kan kadang coba menjauh-jauhkan, menganalisa gini. Lihat aja coba, ada nggak satu pernyataan dari Pak Presiden atau keluhan dari Pak Presiden, saya ditekan-tekan PDI, nggak pernah. Berarti Ya, kompak ya itulah. Pak ya? Termasuk kemudian untuk merevisi Undang-Undang KPK Pak? Nah, revisi Undang-Undang KPK ini dari mulai Pak SBY juga ada, nanti bisa ditanya sama Pak Nasir Jamil. Oke. Nah, ini bukan untuk pelemahan atau apa. Ini adalah bagian dari penataan sistem penegakan hukum kita. Baik. Di Hong Kong saja ya, undang-undang KPK-nya itu berkali-kali direvisi. Ya masa kita jadi kayak kitab suci. Nah, ini kan revisi ini bukan kemudian digiring menjadi pelemahan-pelemahan, enggak gitu. Tapi untuk memperkuat KPK ya Pak ya? Pemberantasan korupsi kita kan juga jangan sampai jalan di tempat. Nah, gitu loh. Cuman jadi so-so heboh-heboh tadi. Ajas kemanfaatan dari penegakan hukum itu apa sih? Kan gitu. Bukan heboh-heboh. Kalau heboh-heboh, ya dunia bisnis juga mandek nantinya. Padahal ini cukup Lain-lain heboh juga loh, Pak. Mandek. Hah? Cukup heboh juga ini revisi Undang-Undang KPK. Oke, kita tinggalkan tentang isu itu. Artinya itu ada upaya pemerintah dan juga partai pendukung. Pak, butuh waktu berapa lama kalau memang ini adalah masa penyesuaian bagi pemerintahan Jokowi JK? Mengingat bahwa dalam masa penyesuaian ini juga sudah cukup banyak keriuhan seperti pada saat pemilihan Kapolri dulu, kemudian juga ada kriminalisasi 2 pimpinan KPK sebelumnya, dan kita belum tahu masih ada keriuhan seperti apa lagi. Ini butuh berapa lama untuk penyesuaian agar masyarakat bisa merasakan efek atau dampak dari penyesuaian untuk membuat penegakan hukum semakin optimal begitu Pak? Iya, ini kan kita kasus Republik ini mengaca pada kasus-kasus begitu saja, gitu loh, yang gaduh-gaduh. Ya penegakan hukum kita kan juga harus berlaku adil, semua orang sama di hadapan hukum. Kalau ada yang salah ya salah, bukan lantas dituduh, oh ini kriminalisasi ini. Kita nggak maju-maju, kita cuman ribut di sini saja, jalan. Jadi penegakan hukum kita itu jalan di tempat, kesannya gaduh-gaduh, heboh-heboh. Aslinya begini nih, setiap tahun ya KPK itu melansir ke potensi kebocoran negara dari kekayaan laut sekian puluh triliun, dari kekayaan alam, tambang apa segala macam sekian ratus triliun. Apakah ini cuman komoditi untuk dilansir, ya kan?
Lah mana udah tahu begitu, lah mana ini kasusnya dikejar. Oke. Sampai sekarang loh nggak ada satupun. Jadi poin ini apa kan yang juga akan nantinya dimasukkan ini gitu kan Pak harus dalam hal jadi kritikan penguatan kita. KPK ke depan? Gitu loh, kan harus jadi kritikan kita. Nah kemarin kan ada 4 Ya. antara DPR bersama pemerintah yang mau coba direvisi nanti itu. Seperti kewenangan penyadapan, dewan pengawas, ya kan KPK satu-satunya nggak punya dewan pengawas. Ya. Nah kemudian penyidik, terus kemudian kewenangan SP3. Nah jadi kita nggak boleh alergi dengan hal-hal begitu, ya. Nah di Hong Kong aja saya cuma kasih contoh itu aja. Ya. Di Hong Kong itu berkali-kali direvisi penegakan hukum mereka dalam hal pemberantasan korupsi, cespleng. Siapa aja di Uber ditangkap. Baik Pak Masinton, terakhir ini Pak, akan seperti Iya. apa sebenarnya konkretnya posisi Polri, Kejaksaan dan juga KPK yang ideal nantinya menurut pemerintahan Jokowi JK ke depannya? Polisi ini harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Polisi ini adalah instrumen paling depan dalam hal keamanan, ketertiban masyarakat. Ya, representasi negara hadir itu salah satunya adalah kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat dan kemudian penegakan hukum. Kejaksaan juga begitu. Tidak boleh lagi ada yang namanya 8686. Istilah di masyarakat kan gitu ya. Kasusnya orang punya duit bisa ditutup gitu ya. Makanya ada adagium hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah itu nggak boleh, paradigma itu harus dirubah. Nah begitupun dengan KPK, jangan sekedar pemberantasan korupsi kita yang heboh-heboh, nilainya kecil. Saya bukan berarti kita permisif dengan korupsi ya, tidak. Tapi ini juga harus menjadi kritik kita. Kalau kasusnya apa, kasih aja ke polisi, kasih ke jaksa. Kejarlah itu yang selalu dirilis itu, potensi kebocoran dan kerugian negara kita yang sampai ratusan triliun tiap tahun itu. Kejarlah ke sana. Sampai sekarang nggak ada. Kan gitu. Berarti ada yang mandek juga dalam sistem penegakan hukum kita dalam hal pemberantasan korupsi ini. Nah itulah yang harus kita tata. Dan kita mendorong supaya reformasi di tubuh kepolisian, reformasi di tubuh kejaksaan juga harus terjadi. Mentalitasnya harus berubah. Sistemnya juga harus dirubah. Jangan juga penerimaan polisi itu yang kita dengar selama ini bisik-bisik ya, menggunakan akses kedekatan lah, bahkan ada inilah ya, bayar-bayar. Nah ini kan juga harus kita koreksi sama-sama agar clear semuanya. Baik, sebenarnya poin-poin itu di zaman pemerintahan yang sebelumnya juga sudah menjadi poin yang sangat dikritisi begitu. Baik Pak Masinton, kita harapkan kemudian secepatnya ada hasil dari penyesuaian dan penataan penegakan hukum pemerintahan Jokowi JK ke depannya, dan kita sekali lagi artinya memastikan bahwa dukungan PDI Perjuangan sendiri akan sangat besar dan maksimal kepada pemerintahan Jokowi JK. Sama juga dukungan dari sama Pak Nasir, kami sama-sama, dan Pak Agus. Kabinet saya usul Masinton jadi Menteri Hukum dan HAM, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Masinton sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Ya, dan Mas Agus serta Pak Nasir, tentunya Anda sudah tidak sabar memberikan komentar dari jawaban Pak Masinton. Kita juga mengingatkan bagi Anda pemirsa untuk berinteraktif bersama kami di Prime Time Talk, memberikan masukan ataupun juga bertanya bersama narasumber kami. Sudah ada nomor yang bisa Anda hubungi di layar kaca Anda, dan pemirsa Prime Time Talk akan kembali usai jeda berikut.